Recording. Oke, sip, kita mulai. Semua rekan-rekan mahasiswa ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu semuanya ya untuk rekan-rekan mahasiswa semua di sini. Kita di kesempatan ini akan melanjutkan kuliah kita tentang kimia dasar ya. Oke, sebentar saya buka dulu file materinya. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai di materi tentang ini ya, tentang unsur kimia, senyawa, dan juga ya unsur kimia, senyawa ya, dan tata nama senyawa kemarin. Kita sudah melihat macam-macamnya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke hukum hukum kimia ya, hukum dasar kimia ya. Oke, sebentar, masih saya buka filenya. Oke, kita akan coba bahas beberapa bagian. Kemarin sudah kita membahas tentang ini ya, eh, zat-zat di dalam kimia gitu ya. Kemudian terkait dengan unsur senyawa, atom gitu ya. Sifat-sifat setiap materi, penggolongan materi ya, unsur senyawa, campuran gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sini, ke hukum dasar kimia ya. Di sini kita sudah mulai ada banyak hitung-hitungannya ya. Sudah mulai banyak hitung-hitungan, nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan aja. Jadi eh, kimia ini memiliki dasar hukum ya, dasar hukum yang tetap ya, yang mengatur tentang semua unsur, materi atau zat gitu ya. Jadi pada bagian ini kita akan hukum-hukum dasar di dalam ilmu kimia. Dan hukum ini dijadikan sebagai titik tolak basis untuk Yang mempelajari berat. teori-teori kimia yang ada di buku tentang kimia dasar gitu ya. Kemudian nanti hukum kimia juga mencakup hukum-hukum terkait dengan gas. Misalkan terkait dengan konsep massa molekul relatif, terkait dengan konsep misalkan massa molekul relatif nanti. Nah, terkait dengan hukum dasar kimia ya, ini kita punya apa? Kita punya beberapa hukum dasar di dalam ilmu kimia. Ada hukum kekekalan massa nantinya, ada hukum perbandingan tetap, kemudian juga nanti ada hukum perbandingan berganda dan sebagainya. Nah, tenang aja kita akan coba bahas ini satu persatu ya. Oke, kita akan coba ke hukum dasar ilmu kimia yang pertama ya. Hukum dasar kimia yang pertama itu kita punya namanya hukum uh, kekekalan massa. Ini kalau ke adik-adik mahasiswa yang
dari IPA dulunya pasti udah pernah dapat lah, itu pasti sekali. Dan mungkin kalau di SMA malah lebih detail. Kalau kita cuma refresh aja ya. Jadi eh, hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Ini dibuat sama Lavoisier. Bayangkan ini udah dari tahun 1774. Lavoisier itu memanaskan timah dengan oksigen dengan wadah tertutup, terus menimbang timah yang dipanaskan dengan oksigen tadi. Dan ternyata dalam reaksi timah dipanaskan dengan oksigen, ternyata hasil akhirnya itu tidak ada perubahan massa. Artinya massanya itu tetap tidak ada perubahan. Ini merupakan landasan dari hukum kekekalan massa. Jadi kalau hukum kekekalan massa itu kita punya bunyi seperti ini. Pada reaksi kimia, massa zat bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Oke, ada yang ngerasain? Mungkin ada yang mau bertanya? Atau kepencet? Oke, selanjutkan ya. Jadi, hukum kekekalan massa dari Lavoisier bilang begini. Jadi, pada reaksi kimia, massa zat bereaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Ini sama aja input ya, ini inputan, masukan, ini outputnya. Massa zat hasil reaksi. Artinya, materinya massanya segitu ya segitu. Mau direaksikan, hasilnya tetap segitu. Ini menjadi uh, verifikator terhadap ada hukum ya yang bunyi kalau materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu hukum kekal massa dari Lavoisier. Nanti antara massa zat reaksi dengan massa zat hasil reaksi itu akan sama atau massanya akan kekal, tidak ada perubahan massa. Itu hukum kekekalan massa. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi, silakan bisa langsung aja, bisa ditanyakan aja kalau ada pertanyaan atau mungkin bisa resen ya kalau ada pertanyaan. Oke, itu hukum yang pertama. Terus kemudian ya kita coba ke hukum yang kedua ya. Jadi setelah hukum yang pertama kita membahas tentang hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Yang berikutnya kita membahas tentang ini ya, membahas tentang uh, hukum yang berikutnya. Nah, hukum yang berikutnya itu hukum perbandingan tetap. Ini hukum perbandingan tetap dibuat sama Proust. Proust meneliti perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa. Misalkan kalau kita punya air ya, air kan dia H2O ya. Ini saya sudah mulai nanti coret-coret ya, coret-coret. Kalau kita bicara air, kan air kan H2O ya, H2O. Nah, berarti ada unsur hidrogen ya, unsur hidrogen sama ada unsur oksigen kan, H dengan O. Nah, perbandingan tetap itu akan bilang bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa akan selalu tetap atau akan selalu sama. Bila direaksikan 10 gram oksigen, ternyata diperlukan 0,125 gram hidrogen. Nah, sesuai dengan hukum Lavoisier, maka nanti akan tercipta 10,125 gram air. Jadi kalau kita punya satu oksigen dengan massa 10 gram, kita mereaksikan 10 gram oksigen dengan hidrogen sebanyak 0,125 gram, maka nanti ini kan seperti input ya. Ini kan seperti input ya, oksigen mau hidrogen kan dia inputnya.
Inputnya 10 gram ditambah 0,125 gram. Outputnya juga akan sama. Jadi antara input dengan output itu akan sama. Atau reaksinya dengan zat hasil reaksi akan sama masanya. Jadi kalau inputnya oksigen 10 gram dan hidrogen 0,125 gram, maka outputnya maka 10 tambah 0,125. 10,125 gram. Atau kalau misal mau dibuatkan perbandingan. Jadi kita bikin perbandingan deh. Ini kan oksigen 10 gram, hidrogen 0,125 gram, air 10,125 gram. Coba kita bikin perbandingan. Kita bagi semua dengan 0,125. 0,125 dibagi 0,125 kan 1. Nah, terus kemudian berikutnya untuk ini ya, untuk apa? Untuk eh, oksigen kan dia 10 gram. 10 gram kalau 10 dibagi sama 0,125, jawabannya adalah 80 ya, 80. Terus kalau air, ini kan dia 10,125. Kalau saya bagi dengan 0,125, hasilnya 81. Ini 1, ini 80, maka di sini 81. Sama ya perbandingannya. Sebaliknya, jika 100 gram air, jadi kalau H2O ini sekarang kita punya H2O air, H2O sebanyak 88,9, sebanyak 100 gram ya, air, kemudian diuraikan jadi oksigen, O2 min ya, tambah H plus, maka nanti hidrogennya ketika diuraikan 100 gram ini, nanti akan jadi 0, jadi 88,9 gram oksigen dan 11,1 gram hidrogen. 88,9 ditambah 11,1 kan 100 ya. Jadi inputnya sama outputnya itu sama. Ada perbandingan masanya itu akan sama. Perbandingan antara input zat reaksi atau yang bereaksi dengan zat hasil reaksi. Itu akan sama. Nah, itu hukum perbandingan massa-massa unsur dalam senyawa. Jadi nanti untuk membentuk air, diperlukan oksigen dan hidrogen dengan perbandingan yang tetap. Jadi kalau kemudian nanti ada, dengan kata lain, air mengandung oksigen dan hidrogen dengan perbandingan tetap sekian. Nah, oke, coba kita kalau gunakan contoh yang lain. Misalkan kita punya contoh, misalkan di sini kita mereaksikan antara 28 gram besi akan diperlukan 16 gram belerang dan akan terbentuk 44 gram besi belerang. Ya, misalkan kita punya besi, kita mereaksikan besi sebanyak 28 gram, dan kita mereaksikan dengan 16 gram belerang, maka nanti ketika direaksikan akan terbentuk besi belerang, itu sebanyak 44 gram. Kalau kita pakai perbandingan ya, kita bagi dengan 4 nih ya. 16 bagi 4, maka ini 4 ya. Perbandingan belerang itu 4. Besi kan 28 gram. 28 kalau dibagi 4, itu 7. Itu 7. 44 kalau bagi 4, itu 11. Jadi perbandingannya untuk membentuk sebuah besi belerang, maka perbandingan besi dengan belerangnya 7 banding 4. 7 banding 4. Jadi 7 banding 4 hasilnya 11. Jadi kalau kita mau mereaksikan 28 gram besi, maka butuh 16 gram belerang.
Kalau kita misalkan mereaksikan 14 gram besi, maka butuh berapa belerang? Ya kalau besinya cuma 14 gram, setengahnya dari ini, maka belerangnya juga setengahnya, berarti 8 gram. Biar perbandingan tetap sama. Jadi perbandingan ini akan selalu tetap untuk reaksi besi dengan belerang. Coba sekarang, kalau misal besi ya, besi sama belerang, misalkan besinya itu, misalkan ya, besinya, misalkan aja ya, misalkan 3 gram lah. Ini kan besi sama belerang, kan nanti jadi besi belerang, itu kan perbandingan 7 dibanding 4 dibanding 11. Jadi kalau kita misalkan punya, misalkan ya, katakanlah 20 gram besi, maka butuh berapa belerang? Nah, kita bisa bikin perbandingan ini, pakai perbandingan ini. Gimanakah caranya? Caranya nanti 4 dibagi 7 dikali 20 gram. 4 bagi 7 dikali 20 gram, maka kita butuh 11,428 gram belerang. Jadi untuk mereaksikan besi sebanyak 20 gram, kita butuh 11,428 gram belerang. Agar nanti tercipta besi belerang dengan massa sebanyak 20 tambah 11,428, berarti 31,428 gram. Akan tercipta besi belerang dengan massa 31,428 gram. Jadi perbandingan massanya akan selalu tetap. Itu hukumnya Proust. Jadi kesimpulannya, perbandingan massa besi dan belerang dalam reaksi di atas adalah sama. Walaupun jumlah massa diubah-ubah, itu akan selalu sama. Itulah hukum perbandingan tetapnya Proust. Dalam suatu zat kimia murni, perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap senyawa adalah tetap. Itu hukum perbandingan tetap. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa langsung aja kalau mau ditanyakan. Oke, coba kita lihat salah satu contoh dalam modul ini ya. Hasil pemeriksaan garam dari Madura dan Cirebon menghasilkan data sebagai berikut. Garam Madura ini, garam itu kan dia ini ya, NaCl ya. Jadi kalau kita uraikan garam ya, di Na plus sama Cl min, ketika direaksikan akan jadi NaCl. Oke, ada yang rasain? Mungkin ada yang mau bertanya? Atau pencet? Oh, saya lanjutkan ya. Jadi Na plus natrium ketemu sama klorin, klor, itu kan jadi NaCl atau garam. Nah, ada pemeriksaan dari dua jenis garam, satu garam Madura, satu garam Cirebon. Dan ternyata ketika dicek ya ini garam Madura, itu massa garamnya 0,2925 gram,
Maka di situ ada massa natrium sekian 0,1150, massa klor 0,1775 gram. Itu garam Madura. Nah, untuk garam Cirebon di sini, massa garamnya 1,7750 gram, massa natrium 0,6900 gram, massa klornya 1,0650 gram. Ini meskipun garam Madura ini ya di Madura ya, dari Madura, garam Cirebon dari Cirebon, tapi dia kan punya massa yang sama. Akan punya perbandingan unsur-unsurnya akan selalu sama atau akan selalu tetap. Bagaimana cara kita membuktikannya? Caranya gini. Jadi kalau kita mau tahu berapakah perbandingannya, coba kita cari persentase. Jadi kan kalau NaCl kan dia sudah 100% ya. Maka nanti kita bisa mencari persentase Na dan persentase Cl. Coba kita yang coba kita lihat yang garam Madura dulu. Kalau garam Madura persentase Na berarti nantinya dia kalau kita rumuskan ya massa Na dibagi dengan massa garam dikali 100%. Makanya untuk massa Na, untuk garam Madura ya, itu Na-nya 0,1150 gram. Massa garamnya itu 0,2925. Ini massa garam yang Madura ya, 0,2925 gram. Dikali 100%. Ini kalau kita hitung hasilnya 39,3%. Itu persentase Na. Untuk persentase Cl juga sama. Persentase Cl ini kalau kita mau rumuskan ya, berarti masanya Cl atau klorin dibagi dengan masanya garam, kita kalikan dengan 100%. Itu kalau kita mau cari persentase persentase Cl-nya. Tinggal kita masukkan nih, kalau dia garam Madura ya kita pakai massa Na dan massa Cl yang Madura. Kalau garam Cirebon, kita masukinnya massa Na dan massa Cl-nya Cirebon. Nah, massa Lagi. garamnya tergantung, ini kan massa garam Madura yang kita pakai. Kalau di sini massa garam Cirebon. Kalau kita lihat hasilnya, ternyata perbandingan Na sama Cl sama-sama 39,3% dan 60,7%. Sama. Mau dia garam Madura, garam Cirebon, perbandingan Na-nya selalu 39,3%, Cl-nya selalu 60,7% untuk perbandingan Na dan Cl-nya. Jadi perbandingan massa-massanya akan selalu tetap. Nah, itu hukum perbandingan massa. Oke, silakan kalau misalkan mau dicatat atau misalkan ada yang mau ditanyakan juga boleh.
Oke, itu untuk hukum perbandingan tetap ya. Izin Pak, Oke, silakan, silakan. massa natrium dan massa klor itu sama ya Pak? Massa natrium sama massa klornya beda. Kalau massa natriumnya Beda. kan, misalkan dia yang garam Madura ya, 0,1150. Massa klornya 0,1775. Jadi kalau massanya beda, tapi yang sama itu perbandingannya, perbandingan massanya. Jadi kalau Oh, perbandingan perbandingan massa massa. yakni yang 39,3% sama 60,7% itu yang sama. Baik Antara Pak. garam Madura sama garam Cirebon itu perbandingan massanya kan sama. Ya, Atau Pak. Terima misalkan masih kasih ada Pak. garam lain juga akan sama. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, jadi untuk yang sama itu perbandingannya. Jadi kalau di hukumnya kan bilangnya perbandingan massa, bukan massanya. Jadi kalau contoh yang tadi ya, misalkan ya kita punya besi dan belerang, kita reaksikan menghasilkan besi belerang. Maka massanya besi yang direaksikan dengan massa belerang pasti beda. Nggak mungkin besinya 14 gram, belerangnya 14 gram. Massanya yang kita reaksikan pasti beda. Tapi perbandingannya akan sama. Kalau kita pakai besi 14 gram, kita butuh belerang 8 gram. Kalau kita pakai besi 28 gram, maka kita pakai belerang 16 gram. Jadi perbandingan ini akan selalu sama. Perbandingan 7 banding 4. Besinya 7, belerangnya 4. Akan menghasilkan besi belerang 11. Itu perbandingan. Oke, itu hukumnya pros, perbandingan tetap. Sekarang kita ke hukum yang berikutnya, hukum perbandingan berganda. Ini merupakan hukum yang dibuat sama Dalton. Jadi hukum Dalton itu kurang lebih bilangnya seperti ini ya, hukum Dalton. Hukum Dalton bilang kalau eh, perbandingan unsur-unsur atau senyawa itu perbandingannya akan mungkin langsung aja ke sini ya, ke bawah. Ini isi dari hukum Dalton, perbandingan berganda. Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, apabila massa salah satu unsur dalam kedua senyawa sama, maka massa dari unsur yang lain berada dalam perbandingan bulat dan sederhana. Kalau hukum kimia itu sebenarnya nggak perlu dihafalkan, saya juga nggak hafal persis, tapi dipahami aja. Nanti coba kita pahami aja ya dari contoh-contoh yang ada. Jadi intinya kalau perbandingan berganda, nanti ada perbandingan ganda yang sifatnya ini akan sama. Nah, coba kita lihat seperti apa contohnya ya. Ini dari John Dalton. Dalton bilang kalau dia mempelajari unsur, dua unsur, yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Misalkan ada unsur tembaga, cuprum ya tembaga, sama oksigen. Jadi kalau tembaga sama oksigen itu kalau misal kalau misal bereaksi, dia bisa membentuk gini, tembaga oksida. Tapi tembaga oksida bisa senyawa CuO, bisa senyawa Cu2O. Reaksi antara tembaga dengan oksigen ini bisa menghasilkan CuO sama Cu2O. Bisa dua senyawa yang berbeda. Jadi tembaga dengan oksigen membentuk dua senyawa
tembaga oksida. Itu. CuO sama CU2O. Ini sama-sama tembaga oksida. Atau misalkan karbon sama oksigen. Karbon sama oksigen, dia bisa membentuk dua senyawa karbon oksida, yaitu CO sama CO2. CO itu karbon monoksida, CO2 itu karbon dioksida. Jadi dua unsur ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Contoh lagi, misalkan kita punya, eh, jadi kalau ke belerang sama oksigen ya, sulfur belerang sama oksigen, dia bisa membentuk sulfur dioksida satu atau belerang satu oksida dan sulfur trioksida atau belerang dua oksida. Jadi ada dua senyawa yang bisa terbentuk. Ya kalau yang paling gampang di sekitar kita itu ya CO sama CO2. Karbon monoksida sama karbon dioksida. Karena ini merupakan hasil pembakaran. Itu paling sering kita temukan di sekitar kita. Nah, coba kalau kita lihat yang tadi contoh tembaga dengan oksigen ya. Tembaga sama oksigen, dia bisa membentuk dua senyawa tembaga oksida, CuO sama CU2O. Coba kita cek, coba kita cek ke perbandingannya ya. Untuk membentuk tembaga oksida, kan perlu tembaga direaksikan dengan oksigen. Untuk membentuk CuO, maka tembaganya perlu 88,8%. Oksigennya 11,2%. Perbandingan tembaga sama perbandingan oksigen itu 1:0,126. Itu yang membentuk CuO. Sekarang kalau membentuk CU2O, tembaganya 79,9%, oksigennya 20,1%. Kalau dibikin perbandingan, 1:0,252. Ini perbandingan. Perbandingan dari mana? Perbandingan dari yang ini. Jadi kalau dibandingkan di 1, ini 0,252. Kalau masih ada yang bingung, dapatnya dari mana? Kok bisa 1:sekian? Ini kita bagi dengan 79,9. 79,9 dibagi 79,9 kan 1. Yang ini juga kita bagi dengan 79,9. Coba kita hitung deh. 20,1 dibagi sama 79,9. Hasilnya 0,252. Itu perbandingan namanya. Ini perbandingan tembaga sama oksigen. Untuk CU2O itu 1:0,252. Kalau CO, perbandingan tembaga sama oksigen ya 1:0,126. Coba kita cek perbandingannya. Sama nggak antara CuO sama CO2O? Perbandingannya beda. Artinya apa? Beda, Mbak. Jadi kalau semisal membentuk senyawa yang berbeda, meskipun sama-sama unsurnya sama, tapi membentuk dua senyawa berbeda, maka perbandingannya akan berbeda. Untuk membentuk CO, perbandingan tembaga dan oksigen seperti ini. Tapi untuk membentuk CO2O, perbandingan oksigen dan tembaga seperti ini. Dan itu akan terjadi sama pada yang lain. Misalkan karbon dengan oksigen bisa membentuk CO dan CO2. Perbandingan C sama O-nya akan beda. Untuk membentuk karbon monoksida perlu satu karbon dan 1,33 oksigen. Tapi untuk membentuk CO2 perlu satu karbon dan 2,67 oksigen. Jadi perbandingannya berbeda. Karena jelas dua senyawa berbeda.
Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Sama juga dengan yang contoh tadi kan tembaga dengan oksigen direaksikan, terus karbon sama oksigen direaksikan. Nah, sekarang sulfur sama oksigen direaksikan. Sulfur atau belerang sama oksigen ketika direaksikan, dia bisa membentuk sulfur dioksida sama sulfur trioksida. Ini kalau dibikin senyawa ya sulfur dioksida, ini sulfur trioksida. Nah, untuk bikin sulfur dioksida dengan sulfur trioksida itu perbandingannya beda. Untuk bikin sulfur dioksida, belerangnya satu, oksigennya satu. Untuk membentuk sulfur trioksida, belerangnya satu, oksigennya 1,5. Jadi perbandingannya itu beda. Nah, itulah hukum Dalton. Perbandingan berganda. Bila dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Apabila massa satu unsur dalam kedua senyawa sama, maka massa dari unsur yang lain berada dalam perbandingan bulat dan sederhana. Nah, itu hukum Dalton. Oke, coba kita ini ya, coba kita lihat contoh. Di sini coba kita reaksikan raksa dengan klor. Raksa dan klor membentuk dua macam senyawa. Dalam senyawa pertama, 0,66 gram raksa bergabung dengan 0,118 gram klor. Sedangkan senyawa kedua, 1 gram raksa bergabung dengan 0,355 gram klor. Apakah data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda? Ya, coba kita lihat aja. Senyawa satu ya, ini raksa sekian 0,66 dengan 0,118 gram. Senyawa kedua, raksa butuh 1 gram, klornya 0,355 gram. Kalau kita bikin perbandingan, ini begini perbandingannya. Gimanakah cara kita bikin perbandingan? Dibagi aja dengan salah satu nilai di sini. Misalkan 0,66 dengan 0,118. Coba dibagi 0,66. 0,66 dibagi 0,66, 1. 0,118 dibagi 0,66, 0,178. Nah, ini juga sama. Di 1 dibagi 1. Hasilnya 1. 0,355 dibagi 1. 0,355. Coba kita cek perbandingannya. Perbandingan klor bila massa reaksi sama. Jadi kalau raksanya 1, nanti klornya sekian untuk senyawa 1, senyawa 2 sekian. Ini perbandingan klor bila massa raksanya sama. Klornya di senyawa 1 sekian, klor di senyawa 2 sekian. Ini. Jadi sesuai nggak dengan hukum perbandingan ganda? Sesuai.
Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, Siapa? Tidak ada, Pak. oke, coba ini saya satu soal. Kita coba bahas. Untuk latihan soal. Di sini dua senyawa tembaga oksida masing-masing mengandung 20,1% dan 11,2% oksigen. Tunjukkan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Oke, jadi kalau senyawa tembaga oksida ya, tembaga oksida kan tadi bisa ini ya, bisa Cu sama CuO ya. Jadi Cu sama oksigen ya. Kan dia bisa bikin CuO sama Cu2O ya, tembaga oksida. Nah, masing-masing mengandung 20,1% dan 11,2% oksigen. Berarti katakanlah ya, di CuO, dia itu kan gini, berarti kalau CuO, Cu sama O2-nya 1:sekian ya. Jadi gini aja, kalau kita cuma cukup bandingin aja sih, 20,1% kita bandingkan sama 11,2%. Gimana cara kita bandingkannya? Ya coba dibagi ini aja, dibagi 11,2. 20,1 dibagi 11,2. Ini 1,79. Yang ini dibagi 11,2 kan 1. Ya, kita bisa bulatin lah. Ini 1:2. Jadi kalau untuk bikin CuO, maka dia Cu-nya itu adalah 1, terus kemudian oksigennya 2. Nah, untuk bikin Cu2O, itu Cu-nya 1, oksigennya 1. 2 sama 1 dari mana? Dari sini. Dari sini. Bandingannya 2:1. Sesuai nggak dengan yang contoh tadi? Coba kita cek yang tembaga oksida. Sesuai ya. 11,2 sama 20,1. Ini kan 1:2. 1:2. Sesuai. Jadi sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Oke, coba satu soal lagi. 3 sampel padatan mengandung unsur X dan Y. Oke, sampel pertama berisikan 4,31% X dan 7,69% Y. Kedua, sekian X, sekian Y. Sampel ketiga, sekian X, sekian Y. Hukum perbandingan tetap ya. Ya udah, berarti misalkan ini ya, misalkan kita punya kita punya kita punya sebuah unsur ya, unsur X direaksikan dengan Y,
Misalkan jadi XY lah, misalkan. Sampel pertama, itu X-nya 4,31, Y-nya 7,69. Berarti kalau semisal ya, kalau semisal kita, sorry, jadi kalau semisal X-nya 4,31%, Y-nya itu 7,69, berarti X-nya berapa? Tinggal ditambahkan aja ya. 4,31 ditambah 7,69. 12. Pas. Coba kita cari perbandingannya. Perbandingannya. Gimana cara kita tahu perbandingan? Kalau perbandingan tetap, coba kita bagi dengan 4,31 ya. Jadi ini kita bagi dengan 4,31 bagi 4,31 bagi 4,31. Oke, jadi ini kan berarti 1 ya. 1. 7,69 dibagi 4,31, 1,78. Yang ini 12 dibagi 4,31, 2,78. Ini perbandingannya untuk sampel yang pertama. Sampel yang pertama. Coba kita bandingkan untuk sampel yang kedua ya. Untuk sampel yang kedua itu X plus Y. Misalkan jadi XY. Sampel kedua itu X-nya 35,9%, Y-nya itu 64,1%. Jadi berapa persen ya? 64,1 ditambah 35,9. 100. Maka coba kita bikin perbandingan. Coba dibagi dengan 35,9. Dibagi 35,9, bagi 35,9, bagi 35,9. 35,9 bagi 35,9, 1. 64,1 dibagi 35,9, 1,78. 100 dibagi sama 35,9, 2,78. Sama nggak perbandingannya? 1 banding 1,78 berbanding 2,78. Sama ya? Antara sampel 1 dan sampel 2. Coba sampel 3 ya, sampel 3. Sampel 3 ini X-nya 0,78 gram, Y-nya 2,0 gram. Maka pasti totalnya dari 0,78 ditambah 2. 2,78 gram. Perbandingannya gimana? Semua dibagi dengan 0,78. 0,78 dibagi 0,78, 1. 2 bagi 1, 2 dibagi 0,78, itu 2,56. Oke, terus kemudian 2,78 dibagi
0,78, 3,56. Nah, sampel yang ketiga ini dia perbandingannya nggak sama nih. 0,78 gram X bereaksi dengan 2 gram Y. Oh, sorry. Dalam sampel ketiga, 0,78 gram X bereaksi dengan Y, menghasilkan 2 gram senyawa. Oke, ini kita agak salah. Sebentar. Oke, 0,78 gram X bereaksi dengan Y, menghasilkan 2 gram senyawa. Berarti 2 gramnya itu yang ini. Nah, 2 gram yang ini. Jadi ini berapa? Y-nya berapa? Y-nya tinggal kita ini kurangi dengan ini. 2 dikurangi dengan 0,78. Di sini pasti Y-nya butuh 1,22 gram. Karena 0,78 ditambah 1,22, 2 gram. Nah, coba kita bikin perbandingan. 0,78 bagi 0,78. 1 ya. 1,22 dibagi 0,78. Hasilnya 1,56. Kemudian 2 dibagi 0,78. 2,56. Ini perbandingannya. Beda tipis sih ya, tapi ya lumayan ya. Masih agak sama lah ya. Perbandingan unsurnya masih agak tetap. Terutama yang sama itu sampel 1 dan 2. Sampel 3 beda dikit ya, tapi nggak signifikan bedanya. Jadi sesuai nggak dengan hukum perbandingan tetap? Jawabannya masih bisa kita anggap sesuai. Oke, silakan kalau sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau misal belum ada, mungkin saya cukupkan ya untuk hari ini kita membahas terkait dengan terkait dengan hukum dasar kimia. Ada hukum kekalahan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Untuk nanti pertemuan berikutnya, kita insya Allah akan membahas tentang masih ke hukum dasar kimia. Itu kita akan membahas terkait dengan hukum penyatuan volume dan juga hukum Avogadro. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu nanti juga kita akan masuk ke massa atom relatif dan massa molekul relatif ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Semuanya, terima kasih yang masuk sudah saya rekap ya. Ada 8 peserta, ini sudah saya screenshot. Terima kasih buat hari ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.